Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarin Adela Syakila dengan NIM 2200018018 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer. Saya akan membahas materi yaitu Social Engineering. Apa sih Social Engineering itu? Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif atau akses ke sebuah sistem. Sasaran utama dari social engineering ini mirip dengan hacking secara umum, yaitu untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem atau informasi dengan tujuan melakukan sebuah penipuan, infiltrasi jaringan, kegiatan spionase industri, pencurian identitas, atau sekedar menciptakan gangguan pada sistem atau jaringan. Target-targetnya biasanya merupakan perusahaan telekomunikasi, perusahaan besar, lembaga keuangan, agen pemerintahan, instansi militer, dan rumah sakit. Jenis social engineering sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, berbasis interaksi sosial dan berbasis interaksi komputer. Pada kategori interaksi sosial, penyerang memanfaatkan keterampilan komunikasi untuk menipu korban. Sementara itu, pada kategori interaksi komputer, penyerang menggunakan berbagai metode tertentu. Pertama-tama, kita akan membahas kategori interaksi komputer. Jenis social engineering berbasis interaksi komputer itu ada 3. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah jenis serangan di mana penyerang menyamar sebagai individu atau entitas terpercaya untuk memperoleh informasi penting dan berharga. Serangan ini umumnya dilakukan pada tahap awal untuk mendapatkan kredensial dari target. Yang kedua, ada baiting. Serangan ini menggunakan janji palsu untuk menyinggung keserakahan atau keingintahuan sebuah korban. Mereka memikat pengguna ke dalam perangkap untuk mencuri informasi pribadi mereka atau membuat sistem mereka terinfeksi malware. Yang ketiga ada phone scam. Pada metode ini, penyerang biasanya menelpon atau mengirim pesan kepada target dengan mengatasnamakan suatu instansi seperti bank untuk mendapatkan informasi penting dari korban. Contoh kasus phishing dan hardware atau software yang digunakan. Untuk kasus phishing kali ini yang saya bahas itu menggunakan software, yaitu berupa tools Social Engineering Toolkit atau biasa dikenal dengan SET, yang merupakan alat pentesting open source berbasis Python yang dirancang untuk melakukan serangan social engineering. Tujuan utama SET adalah mencuri kredensial seperti username, email, dan password dari target. Alat ini mendukung sistem operasi seperti Linux dan MacBook, dan biasanya sudah tersedia di distribusi Linux untuk pentesting seperti Kali Linux dan ParrotOS, atau bisa diunduh dari repositori GitHub. Tapi disarankan jangan ya guys. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu mengcloning suatu aplikasi website, yaitu Twitter. Aplikasi yang telah di-cloning digunakan oleh target untuk login dengan username, email, dan password mereka. Jika informasi yang dimasukkan valid, target akan diarahkan ke situs asli tanpa menyadari bahwa kredensialnya telah dikirimkan kepada penyerang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku yaitu memasukkan IP host dan URL dari aplikasi yang akan di-cloning. Seperti gambar pertama yang kita lihat di sini, pelaku memasukkan IP address untuk Twitter dan URL untuk Twitter, yang dimana itu merupakan aplikasi yang akan di-cloning. Setelah itu, si penyerang akan membagikan IP atau link website hasil cloning ke target dan yakinkan target untuk mengklik link tersebut untuk login. Jika target sudah berhasil login dan valid, maka akan redirect ke situs asli tanpa menyadari bahwa ia telah mengirim kredensial kepada si penyerang. Gambar yang kedua merupakan
posisi dimana ketika target sudah melakukan login, dimana kredensialnya telah terkirim kepada si penyerang. Di sini kita bisa melihat username atau email yang digunakan untuk login aplikasi Twitter dan passwordnya. Yang kedua adalah contoh kasus baiting dan hardware atau software yang digunakan. Contoh umpan menggunakan media fisik atau biasanya kita sebut hardware, yang dimana berupa flash drive, dimana flash drive itu sudah terinfeksi malware. Flash drive itu akan disimpan di area mencolok dimana calon korban yakin melihatnya, contohnya di kamar mandi, lift, tempat parkir perusahaan yang ditargetkan. Umpan tersebut memiliki tampilan otentik seperti label yang menjanjikan informasi sebagai daftar gaji perusahaan. Jadi di flash drive itu dikasih entah tulisan apa gimana, contohnya daftar gaji perusahaan, dimana itu akan memunculkan ketertarikan dari si penemu. Para korban yang mengambil umpan karena pasaran memasukkannya ke komputer kantor atau rumah, yang menghasilkan pemasangan malware otomatis pada sistem. Penipuan ini tidak harus dilakukan di dunia fisik. Bentuk umpan online terdiri dari iklan menarik yang mengarah ke situs jahat atau yang mendorong pengguna untuk mengunduh aplikasi yang terinfeksi malware. Selanjutnya adalah contoh kasus phone scam. Untuk meluncurkan aksi phone scam, biasanya penyerang menggunakan WhatsApp untuk menyebarkan link dan akan membuat sebuah website seperti aslinya. Selain menggunakan WhatsApp, biasanya penyerang juga melakukan telepon langsung kepada korban. Pelaku phishing menggunakan identitas palsu seperti bank untuk mengirim pemberatan palsu melalui WhatsApp atau SMS yang memancing korban membuka tautan website tiruan. Website tersebut dirancang seolah-olah resmi untuk meminta data sensitif pribadi seperti nomor kartu ATM, PIN, dan OTP. Setelah korban memberikan data lengkap, pelaku dapat mengambil alih rekening dan memindahkan dana milik korban. Selain mengirimkan link via WhatsApp atau SMS, biasanya penyerang juga melakukan telepon langsung, di mana nantinya juga akan dikirimkan link tapi diarahkan langsung oleh penyerang melalui telepon, di mana nantinya akan diminta seperti kartu ATM, PIN, dan OTP yang masuk ke HP korban. Sekarang kita akan membahas jenis social engineering berbasis interaksi sosial. Itu juga ada 3. Yang pertama ada tailgating. Tailgating adalah tindakan mengikuti target yang tidak dikenal yang mempunyai akses yang sah melalui keamanan ke ruang terbatas. Yang kedua ada eavesdropping. Dari sebuah perusahaan, karyawan dapat dengan mudah mendiskusikan hal-hal rahasia hanya karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pelaku social engineering dapat melakukannya dengan mengeksploitasi pelanggaran keamanan seperti ini. Contohnya itu kayak kita lagi membahas sesuatu di tempat umum, membahas PIN ATM-nya berapa, password username Instagram kita apa. Jadi bisa disebut itu penyerangnya nguping dan langsung login karena mendengar kita berbicara seperti itu. Yang ketiga ada shoulder surfing. Itu mengacu pada tindakan pengamatan langsung dengan target untuk mendapatkan informasi, biasanya digunakan untuk mengekstraksi data autentikasi. Ada beberapa cara pencegahan social engineering. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Melakukan pelatihan keamanan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran tentang teknik social engineering di kalangan karyawan. Tidak hanya di karyawan, kita juga dapat menerapkan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh masyarakat. Yang kedua ada verifikasi identitas. Selalu memverifikasi identitas orang yang meminta informasi sensitif, terutama yang berasal dari saluran komunikasi yang tidak terduga. Contohnya, ada seorang yang menelpon, tiba-tiba meminta data informasi sensitif, PIN kita apa, alamat kita di mana, seperti itu. Kita harus memverifikasi identitasnya, dia siapa, untuk apa, dan bagaimana dia mendapatkan nomor telepon kita.
Yang ketiga adalah keamanan ketat, menerapkan kebijakan keamanan yang jelas dan ketat terutama di tempat kerja untuk melindungi data sensitif. Yang keempat, ada penggunaan teknologi keamanan, menggunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan phishing dan malware. Sekian presentasi materi social engineering dari saya. Jika ada salah kata dan di beberapa materi ada kesalahan informasi, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.